Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Herdina. Saya dari Prodi Teknik Informatika, STEM Mikrosma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks-sintaks atau codingan dari web yang telah saya buat ini. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu di web ini adalah web yang saya beri nama Julius Mikrosma. Yang di dalamnya ini berisi tentang isi-isi seperti program KIP, jurusan yang ada di STEM Mikrosma, dan tata cara pendaftarannya. Nah, di bagian atas ini yaitu adalah bagian header. Nah, header ini terdiri dari judul web dari yang telah saya buat ini, dan juga terdapat sebuah menu. Antara lain menu home, tentang kami, kontak kami, dan nantinya menu-menu ini bisa kita klik atau bisa berpindah ke tab yang lain. Nah, ada juga sebuah footer. Nah, footer ini di bagian akhir atau bagian paling bawah. Nah, di footer ini hanya diisikan copyright dari si pembuatnya. Nah, kita masuk ke codingan. Nah, di sini saya menggunakan CSS yang bertipe eksternal, yaitu antara HTML dan CSS-nya ini saya pisahkan, dan sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu file yang disesuaikan dengan ketentuan penamaan dari berkasnya. Nah, kita lihat dulu. Di dalam HTML tentunya ada sebuah struktur atau elemen-elemen yang wajib atau yang harus ada di dalam codingannya. Nah, di HTML ini selalu diikuti dengan kurung buka atau tag buka dan juga tag penutup. Nah, di dalam head ini terdapat sebuah title, tag title, yang mana tag title ini nantinya akan menjadi alamat dari tab atau web yang kita buat. Nah, dari mana title ini? Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini title itu yang berada di atas atau yang menjadi localhost-nya. Nah, ini adalah title. Title ini diberi nama STEM Mikrosma. Kembali lagi. Nah, di dalam title atau head-nya ini ada juga sebuah link yang menuju ke file CSS. Jadi, file CSS ini kan dipisahkan. Nah, ternyata CSS ini juga harus dipanggil menggunakan tag link href. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian body. Body ini bagian yang ada di tengah-tengah. Nah, ini adalah bagian body. Dan isi dari body ini dipisahkan antara kelas-kelasnya yang ada. Nah, di dalam body terdapat sebuah tag div class header, yaitu yang membedakan atau yang membatasi mana yang termasuk class header, mana yang termasuk kelas isi, dan ada juga kelas footer. Nah, di dalam kelas header kita pisah lagi menjadi tag header. Dan tag header ini juga ada sebuah judulnya, dan ini judulnya ini diapit oleh tag H1. H1 ini artinya ukuran dari font tulisan yang kita buat. Nah, jadi
ternyata di dalam header ini hanya terdapat sebuah judul. Berbeda lagi di dalam sebuah menunya. Menunya ini dibuat sebuah navigasi dan navigasi ini diberi tag UL dan LI. Nah, tag UL dan LI ini adalah sebuah daftar list dan daftar listnya ini berupa acak atau bersifat acak dan kita lihat ternyata di tag UL ini hasil atau outputnya itu hanya berupa titik bulatan hitam. Nah, ada juga tag ahref. Nah, tag ini yang akan menjadikan sebuah menu home ini menjadi link atau dapat berpindah ke menu tab yang lain. Nah, bisa kita lihat jika tag ini bisa menampilkan simbol atau daftar listnya. Kita buat dulu atau menonaktifkan di bagian CSS-nya. Kita save ulang dan refresh. Nah, sudah jelas bahwa dari menu ini kan terdapat sebuah tag UL. Nah, tag UL ini outputnya itu menjadi seperti ini, bulatan-bulatan hitam. Dan mengapa tampilannya menjadi seperti ini? Karena dari tag atau desain yang sebelumnya itu kan menggunakan CSS dan CSS-nya itu dicantumkan di file HTML dan setelah kita menonaktifkan CSS-nya tentunya akan menjadi pure desain HTML-nya saja. Nah, terlihat yang tadinya bagian atas ini adalah sebuah header, yaitu ada sebuah background dan home atau tentang kami menu-menunya ini berada di tengah-tengah dan juga ada sebuah garis yang menjadi pembatas dan tulisan-tulisannya juga lebih berwarna. Dan setelah kita pisahkan atau CSS-nya ini kita dinonaktifkan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan tentunya CSS ini sangatlah penting bagi seseorang yang akan membuat sebuah desain web yang menarik dan enak untuk dilihatnya. Kita kembali lagi. Nah, di dalam tag div class isi. Nah, kelas isi ini adalah konten atau isi dari web Rosma yang telah saya buat. Nah, di dalam kelas isi ini tentunya ada sebuah sub-judul. Nah, yang mana subjudulnya? Nah, subjudulnya ini ada di bagian yang diapit oleh tag H3. Nah, tag H3 ini untuk apa tujuannya? Jadi, tag H3 ini kan sebuah ukuran yang mengatur font. Nah, berbeda dengan tag H1 yang ada di sebuah header. Untuk membedakan antara judul dan juga subjudulnya. Dan juga ada sebuah isi dari setiap subjudul. Nah, di dalam subjudul jurusan yang ada di STEMIT ini
terdapat tag UL dan LI. Jadi tag ini sama seperti yang ada di dalam tag header di bagian navigasinya. Jadi tag UL ini menjadikan sebuah daftar list acak yang berbentuk bulatan hitam. Nah, ternyata berbeda dengan subjudul yang ada atau isi dari subjudul tata cara pendaftaran. Nah, di dalam isinya ini ada sebuah tag OL. Tag OL ini adalah tag yang sifatnya ini teratur dan berbentuk angka. Nah, jadi angka kan teratur dari angka 1, angka 2, angka 3, dan tentunya dari semua kelas-kelas ini dipisahkan dengan tag div. Nah, tag div ini digunakan untuk memisahkan atau membatasi bagian dari tag header, tag isi, dan dari tag footer-nya. Nah, yang terakhir adalah div class footer. Nah, class footer ini adalah di bagian bawahnya yang paling akhir. Dan di sini saya hanya memberikan nilai copyright-nya saja. Kita lihat kembali di desainnya langsung di web. Nah, benar bahwa dari subjudul tata cara pendaftaran ini menggunakan tag OL sehingga daftar listnya ini teratur dan berupa angka. Dari mulai angka 1, angka 2, angka 3, dan mungkin angka-angka selanjutnya. Berbeda dengan subjudul atau isi dari subjudul jurusan yang ada di STEMIC. Ini menggunakan tag UL, yaitu hanya berbentuk bulatan hitam dan tentunya ini bukan sifatnya ini teratur. Kita kembalikan lagi ke tampilan awal dengan CSS-nya. Silakan dulu komentarnya. Kita ulang dan masuk lagi ke webnya. Refresh. Nah, setelah disatukan kembali dengan file CSS, maka tampilannya akan kembali seperti ini, yaitu lebih berwarna, lebih teratur, dan lebih menarik desainnya. Kita masuk ke codingan CSS. Nah, di CSS sendiri tentunya mempunyai sebuah elemen atau sebuah properti seperti pada HTML. Tetapi CSS ini lebih digunakan untuk memformat atau mendesain tata letaknya, background-nya, warnanya, atau jenis tulisannya, dan batas marginnya, lebarnya, atau juga padding dan border yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah properti dan juga sebuah value. Setiap properti tentunya mempunyai sebuah value atau nilai. Nah, properti ini dicontohkan seperti background. Background ini adalah sebuah properti. Nah, value-nya ini adalah warna dari background tersebut. Nah, color juga sama. Dan bagaimana sih kita membedakan antara properti dan value? Kita bisa lihat dari setiap tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini adalah pertanda atau yang membatasi properti dan value-nya. Nah, pada desain atau web STEMIC Rosmah yang telah saya buat, di sini background-nya ini berwarna putih, color yaitu berwarna hitam, font family atau jenis tulisannya itu Perdana, Genepa, dan Tahoma. Marginnya ini dibuat auto. Mengapa auto? Auto ini artinya
secara otomatis marginnya itu bisa diatur dan tentunya kanan kirinya itu sama. Dan width atau lebarnya itu 80%. Nah, kita lihat saja di webnya. Kita langsung melihat di bagian Murtu, developer tools. Nah, udah muncul. Nah, ini margin. Margin ini ternyata saya memberikannya sebesar 98. Antara kanan kiri, atas bawahnya itu kan dibuat auto. Jadi otomatis mengatur sendiri marginnya. Nah, ternyata di dalam sebuah web juga ada sebuah border. Nah, border ini adalah pembatas antara margin dan padding. Padding ini yang mana? Nah, padding ini yang ada di dalam sebuah konten atau lebih tepatnya adalah pembatas dengan kontennya. Ini adalah marginnya. Nah, ini adalah kontennya. Kita kembali lagi ke tampilan. Nah, marginnya ini berada pada lapisan terluar. Ini bordernya. Nah, paddingnya ini berada di antara border dan konten. Nah, kita lihat lagi. Di dalam kelas header, nah di CSS ini setiap kelas atau bagian mana yang akan kita desain, yang kita atur, tentunya harus dipanggil terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara memanggil kelas yang ada di dalam HTML-nya? Yaitu dengan menggunakan tanda titik dan kelas mana nih yang akan kita panggil. Dan di sini adalah titik header, artinya kelas header yang kita panggil dari file CSS, dari file HTML ke CSS. Nah, di dalam bagian headernya ini diberikan sebuah width, yaitu lebarnya 100%, background color-nya itu atau warna background-nya itu berwarna biru. Nah, ternyata selain dari aturan atau dari warna dan ketebalan, setiap header atau pada dot header H1 ini artinya setiap bagian dari header yang ada pada tag H1 ini. Nah, bagian mana yang terdapat H1-nya? Kita lihat dulu di HTML. Nah, ini adalah bagian H1-nya. Nah, ternyata H1 ini adalah sebuah judul dari web yang kita buat, yaitu String Crossman. Nah, jadi pada judulnya itu kita atau saya memberikan sebuah jenis tag elegant, yaitu tata letaknya itu center, berada di tengah. Padding topnya itu batas dengan konten atasnya itu 30px. Colornya itu warna tulisannya berwarna putih. Kita lihat lagi pada webnya. Nah, terlihat bahwa ini adalah header yang ada atau yang diapit oleh tag H1. Nah, jadi String Crossman ini mempunyai sebuah atribut yang berwarna putih dan juga setiap header ini berwarna background-nya biru. Nah, dari judul ini kita buat tebal untuk memperjelas bahwa judul dari web ini adalah String Crossman. Kita lihat lagi ke codingannya. Nah, ada sebuah nav atau navigasi yang dipanggil oleh CSS. Nah,
bagian dari navigasi ini mempunyai atribut atau propertinya width dengan ketebalannya ini 100%, display-nya ini bertipe flex atau flex ini adalah bersifat fleksibel, jadi bisa diatur atau lebih bebas mengaturnya. Justified content-nya ini center, yaitu rata di tengah-tengah. Nah, ada juga navigasi UL yang dipanggil lagi yang beratribut padding left. Batas kirinya ini 0 dan setiap ada juga navigasi LI yang kita panggil lagi, yaitu dengan display inline block. Nah, jadi inline block ini bisa merubah tulisannya menjadi sebuah yang berwarna hitam atau di blok. Nah, header A ini yaitu header yang memanggil atau yang mendesain, mengatur dari link atau menu yang ada di web Rosma. Nah, dalam menu ini akan berwarna, colornya ini berwarna putih, font weight-nya ini 600, padding left itu batas kirinya 5px, padding right-nya itu batas kanannya dikasih 5px. Nah, ada juga tag atau codingan kode dari A hover. A hover ini artinya dari menu yang tadinya yang berisi link, ketika kita klik tentunya akan berubah warna menjadi apa warna yang telah kita berikan ketika menu itu kita klik. Nah, di sini kalau kita mengklik dari menu tersebut, maka warna awalnya itu putih akan menjadi hitam. Nah, kita langsung lihat di menu webnya. Nah, terlihat bahwa dari seluruh isi CSS ini, bagian navigasi atau menunya ini berwarna putih, dan juga setiap tag yang memiliki link tentunya akan berubah warna ketika kita klik, seperti home. Saat kita klik tadinya berwarna putih dan berubah menjadi hitam. Nah, kita masuk ke bagian isi. Nah, ternyata kelas isi juga harus kita panggil dari HTML dan dipanggil ke CSS, sama seperti header. Nah, is.isi H3 ini artinya kelas isi yang di tag atau yang di-update oleh H3. Semua tag yang ada di-update oleh H3 ini akan diberikan sebuah warna, yaitu colornya berwarna yellow green, bordernya itu atau garisnya ini 2px. Nah, ada juga kelas isi yang diberikan oleh, lebih tepatnya itu ada tag navigasi dan LI-nya. Nah, di sini diberikan sebuah properti display inline seperti yang ada pada tag header. Nah, colornya ini berwarna hitam. Nah, di dalam kelas isi juga ternyata diberikan border atau garis-garis, dan isi dari bordernya ini hanya diberi ketebalan 1px atau tidak terlalu tebal, yang bertipe solid, dan warna dari garisnya ini berwarna hitam. Marginnya ini atau batas terluarnya itu
bernilai 15 px, padding left-nya batas kirinya ini 10 px, dan padding right-nya ini batas kanannya bernilai atau diberi 2 px. Nah, kita kembali lagi ke web dari Teknik Osmo. Nah, ini adalah sebuah border atau garis-garis yang telah kita buat pada CSS. Nah, jadi setiap isi atau kelas isi yang diapit oleh H3 ini tadi adalah sebuah subjudul. Nah, semua subjudulnya ini kita beri warna yellow green. Nah, berbeda dengan kelas isi atau isi dari subjudulnya ini kita beri warna hitam. Untuk apa? Untuk membedakan mana subjudul dan isi subjudulnya. Nah, kita lihat lagi di bagian footer. Nah, bagian footer ini ternyata sama. Jadi setiap kelas-kelas yang akan kita desain tentunya akan kita panggil dengan dot atau nama dari kelasnya. Nah, seperti ini saya berikan sebuah properti atau elemen CSS-nya ini background-nya berwarna biru seperti dari bagian header. Display-nya ini bertipe flex atau fleksibel, jadi bisa diatur dengan mudah atau lebih bebas. Descriptive kontennya ini berada di tengah-tengah, color-nya ini berwarna putih, jadi tulisannya ini berwarna putih, dan height atau tingginya ini 40 px. Juga ada sebuah margin. Nah, marginnya ini diberi nilai auto, seperti yang sudah dijelaskan bahwa auto ini otomatis mengatur sendiri batas dari marginnya, kanan, kiri, atas, bawahnya ini sama. Kita lihat kembali. Nah, di sini adalah bagian footer. Dan footernya ini terdiri dari tulisannya berwarna putih, ketinggiannya ini 40 px, dan marginnya ini dibuat auto. Nah, dari semua tampilan-tampilan atau desain ini tentunya harus disesuaikan dengan CSS, tidak bisa pure dari HTML-nya saja. Nah, ternyata CSS ini benar-benar dibutuhkan jika kita akan membuat sebuah desain web atau sebuah website untuk mengatur dan memformat bagian-bagian desainnya agar terlihat lebih menarik, lebih menawan, dan bisa menarik perhatian orang yang ingin mengunjungi website kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau penjelasan yang masih ambigu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.